Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvino dari kelas B dengan NIM 20650061. Di sini saya akan mereview materi RPL tentang analisis modeling pertemuan ke-7. Langsung saja di sini. Pengertian model analisis merupakan representasi teknis dari sebuah sistem menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan software, data fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami, membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi. Menggunakan dua pendekatan secara umum. Yang pertama, pendekatan terstruktur dan pendekatan berorientasi objek. Tujuan model analisis untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak. Yang ketiga, untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Model analisis pendekatan terstruktur. Data dictionary atau kamus data berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Kemudian ERD menggambarkan hubungan antara objek data, dan DVD menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data. Setiap fungsi yang direpresentasikan dalam DVD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification. State transition diagram menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk merepresentasikan model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam control specification or CSPC. Struktur model analisis. Kemudian sini pemodelan data RAD. ERD, objek data representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak, dapat berupa orang, benda, event, tempat, unit organisasi, dan lain-lain. Atributnya, properti dari suatu objek data. Untuk pemberi nama suatu objek data, menggambarkan karakteristik objek data, membuat referensi untuk objek data lain. Relasi yang mengindikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lain. Contoh objek data, atribut, dan relasi. Pemodelan data ERD cardinality menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi. Sini ada 3, one to one, one to many, dan many to many. Pemodelan fungsional dan aliran informasi DVD menunjukkan hubungan antara eksternal entities, proses, dan item, dan data store. DVD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. DVD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang merepresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. DVD level 0 disebut juga diagram konteks yang merepresentasikan seluruh elemen sistem. DVD level 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail. Behavioral modeling mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan. Kedua, mendeskripsikan kelakuan sistem. 3, tool, state transition diagram, dan control specification. Umumnya digunakan pada sistem waktu nyata, SPT, embedded system, sistem kontrol. State transition diagram atau
atau STD merepresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan, state, dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. STD mengindikasikan aksi seperti aktivasi proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. State Transition Diagram, contoh STD untuk sistem embedded pada mesin penjual minuman otomatis. Control Specification, fungsi C-space sama dengan P-space, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Kemudian sistem e-library requirement. Setiap pengunjung yang ingin membaca pustaka harus mendaftar dulu sebagai member. Proses pendaftaran member dilakukan secara online dengan mengisi sebuah form registrasi member. Kemudian sistem menggenerate kode aktivasi dan mengirimkan kode aktivasi tersebut secara otomatis ke email member. Setelah itu, member melakukan aktivasi dengan memasukkan email dan kode aktivasi ke form aktivasi. Member dapat melakukan search untuk mencari konten pustaka yang diinginkan berdasarkan keyword. Sebelum membaca pustaka, member harus terlebih dahulu melakukan login ke sistem dengan menginputkan email sebagai user ID dan password melalui form login. Sistem akan melakukan validasi. Jika email dan password valid, maka user bisa membaca konten pustaka. Jika tidak, maka akan muncul peringatan bahwa user ID salah. Pengelola konten pustaka dilakukan oleh seorang admin. Pengelola konten pustaka terdiri dari proses penambahan, upload konten, dan update konten. Untuk melakukan pengelolaan konten, admin juga harus login dulu ke sistem dengan menggunakan user ID dan password. Pustaka yang diakses hanya untuk dibaca dan tidak bisa di-download. Mungkin demikian video review dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.